satu holder, silakan nanti ditanyakan lagi ke forex expert di Indo siapa, silakan nanti Ko Julius bisa konfirmasi dari yang sudah berjalan 2 tahun ini ya, kok yang ATG, bahwa sejauh ini yang tadi bahwa kami tidak ada manipulasi chart, kami tidak ada sistem MLM, tidak ada scam ya, arah scam yang ditakutkan beberapa member. Posisi kami saat ini tersudut karena robot-robot trading yang benar-benar ponzi, mungkin ya, saya juga nggak tahu, itu sedang marak saja. Tapi kalau mengeneralisirkan semua hal tersebut ke ATG kok rasanya tidak fair ya, kok ya. Mungkin nanti Ko Julius bisa mendalami lagi dengan owner kami gimana bentuk collabnya, karena yang saya tahu sebenarnya juga kami sudah punya exchanger. Tadinya plan kami itu punya koin sendiri PTA. Saya nggak tahu Pak Wahyu owner kami ada manuver apa mengajak collab dari Kunci. Mungkin melihat Kunci sudah listing, sudah menuju stable coin, itu lebih menguntungkan kedua belah pihak. Yang tadi Ko Julius sampaikan bahwa ini cuma sarana WD saja, kenapa mesti takut kalau menjadi exit plan-nya kami dan lain-lain, dan asumsi-asumsi lain. Mungkin itu aja Ko Julius. Saya tidak akan, kami ya jujur dari member ATG juga tidak akan mencampuri pun dari Kunci. Tapi kalau ada kemungkinan yang ke arah yang positif, kenapa tidak? Intinya gitu aja Ko Julius. Terima kasih. Ya, makasih banyak. Ini juga masukan yang bagus sekali. Baik lagi, no hard feeling ya. Di sini kan memang komunitas Kunci itu mereka menjelekan ya, menurut saya bukan ngejudge juga, tapi mereka memikirkan kita juga yang udah kerja keras selama ini, cuma hanya mempertimbangkan jangan sampai nama terseret. Jadi no hard feeling lagi, kita tidak pernah menjelekkan siapapun juga sih. Saya juga selama ini sampai bersedia melakukan due diligence yang membuang waktu dan biaya itu kan juga bukan karena saya iseng ya, memang saya melihat adanya potensi di situ, sehingga memang ini masih dalam pertimbangan kita sih Pak Darto. Tapi sekali lagi saya sebagai CEO-nya Kunci, atas teman-teman tadi yang banyak memberikan masukan itu membangun kok, bukannya mereka menyerang. Mereka hanya melihat dari sudut pandang sekarang ini robot lagi banyak bermasalah, tapi bukan di sudut pandang sebagai ahli forex. Saya pasti akan dengan adil nanti kita menanyakan kepada ahli-ahlinya yang memang di bidang ini. Makasih banyak masukannya Pak Darto. Halo, Henry nanti dulu ya. Oke, siap. Tadi Henry Oke, tadi berikutnya tadi Mas Rio dulu, Mas Nurdin ya, Ahmad Nurdin ya. Silakan Mas Rio. Ya, halo. Halo. Ya silakan Mas, silakan. Ya. Saya mau tanya Pak Ko Julius ya. Ini kan rencana ATG mau pakai kunci ya. Entah itu buat WD atau buat depositnya, saya kurang tahu. Kalau saya sebagai melihat Bapak owner ini Wahyu Kenzo kan aktif dalam politik atau pemerintah, dibuktikan dengan beberapa waktu lalu kan beliau sempat ngobrol di acara seminar robot itu kan, yang membahas apa itu yang bersama Bapak Bamsud itu kan mengenai digital trading. Nah itu arahnya kan yang masuk itu kan nggak langsung di dunia ke mana bank lokal, makanya dia jembatan itu. Nah, exchanger selama ini kan biasanya kalau pakai toko kripto atau Indodex itu kan cepat masuknya. Nah itu tadi kan berkat exchanger itu tadi, makanya uang yang masuk itu semakin cepat gitu Pak. Menurut saya bisa dipertimbangkan lah. Mungkin dari member ATG begitu. Tapi entah mekanismenya dari pihak Kunci bagaimana. Kalau pandangan saya begitu sih Pak. Ya, terima kasih. Sorry,
sekali lagi kan banyak masukan-masukan bagus nih. Semua tolong dicatat ya, bukan hanya direkam. Nanti kita mau bikin kamu besok rangkuman untuk kita internal. Jadi besok bahas penting banget ya. Siap Pak. Sama Nurdin. Oke, maaf kok lagi ya, Mas, ya Om semuanya. Jadi tadi saya setuju dengan omongan Bang Darto tadi ya. Nah, saya pribadi sebagai forex trader yang solo plat dalam artian saya punya EA sendiri, membenar bahwa nggak selamanya broker luar itu nggak baik. Kan banyak broker lokal yang banyak nggak baik. Mungkin bisa sama-sama lihat berita atau gimana gitu ya. Dan saya pernah punya pengalaman pribadi. Ini pengalaman pribadi saya ya. Saya pernah menjalankan IE itu di salah satu broker juga. Nah, awalnya itu IE saya itu sukses gitu. Dan IE saya martingale gitu sistemnya, yang mana dia main kelipatan kayak gitu. Nah, ketika transaksi udah sesuai yang seharusnya dia take profit, itu dari broker itu membuat sistem error dari broker yang pada akhirnya ini saya tidak bisa membaca dan akhirnya dia open terus yang berakibat sama MC kayak gitu. Mungkin beberapa robot yang dari perusahaan memilih broker tertentu itu tadi ada cocok dan tidak cocoknya. Makanya untuk hal yang seperti itu ada baiknya dari pihak kunci itu benar-benar mempertanyakan ke dari robot trading tadi atau ke yang lebih expertnya lagi. Banyak kok yang lebih senior dan benar banyak info-info robot-robot yang udah tumbang kayak gitu. Cuman nggak selamanya juga beberapa robot yang bagus bisa tumbang, ada juga yang diprovokasi kayak gitu. Ambil contoh maaf agak melenceng. Misal ambil contoh kayak binomo, ada yang nggak senang yang rugi miliaran, nggak senang lihat kesuksesan orang, akhirnya memprovokasi, ajak orang-orang lain untuk melaporkan bla 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 kayak gitu. Dan saya lihat sih beberapa berita tentang robot juga seperti itu mulai rame. Jadi kalau untuk saran saya boleh diterima yang lain, teman-teman yang lain, cuman kalau untuk yang bilang berkata scam itu masih terlalu dini karena nggak ada yang tahu jalan pemikirannya begitu. Dan kemudian kalau saya pribadi, misal saya sebagai user robot tadi ya, diberikan kebebasan untuk withdrawal atau penarikan dalam bentuk koin kunci tadi ya, saya udah latar belakang koin ini jelas dan lain-lain juga udah jelas ya, saya bakal berpikir ya hold aja, kenapa enggak. Justru dengan membernya yang banyak itu, semakin banyak yang ready bentuk koin, makin banyak yang nge-hold ya, potensi koin naik pun juga masuk akal kan, seperti itu. Jadi saran saya sih jangan mengambil keputusan sepihak dan juga jangan mudah terprovokasi. Itu aja sih Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Tapi sekali lagi sorry, kalau boleh sedikit masukan aja. Ini sarannya bagus, tapi saya lebih pilih jangan ada bahasa provokasi sih di sini. Open discussion, kita bukan saling menyerang. Balik lagi, semua masukan saya terima dengan baik. Kita juga nggak boleh menjelekkan pihak lain. Dalam arti kalau memang ya yang saya maksud tadi, saya di sini akan netral, akan secara benar-benar melakukan due diligence. Tadi tim-tim dari kunci holder itu menurut saya mereka karena memikirkan kita jadi yang udah kerja pagi siang malam, jangan sampai seret dengan nama robot trading yang lagi trending itu banyak spesifikasi bilang ATG. Tapi masih banyak masukannya ya. Thank you. Boleh ya, nama tadi boleh. Malam nih, Coach Billy ini memang
saya setuju sama teman-teman yang lain. Coba deh diaudit dulu. Yang ini yang pertama ya, poin pertama ya, kalau diaudit dulu semuanya, kita cek and recheck dulu semuanya baik-baik ke yang kita mau jalin kerjasama dengan pihak ATG. Jadi benar kita benar-benar tahu jangan kulit luarnya aja, sampai dalam-dalamnya kita memang perlu tahu. Terus yang kedua, ada baiknya juga memang sih kok kalau memang bisa memakai utilitas kunci, tapi lebih baiknya gini sih, kalau saya lebih berharap benar nanti bisa menggunakan exchange-nya kita ataupun exchange-nya lain. Lebih baik exchange-nya kita ya, kalau mereka membeli kunci koin ya sebagai syarat utama mereka untuk bisa untuk penarikan withdrawal-nya mereka seperti itu ya. Itu memang ada baiknya juga sih kok, tapi ya yang paling penting poin pertamanya dulu sih kok, kita memang dari pihak kunci memang ya saya harap sih benar-benar ngecek dulu deh kok, cek and recheck dulu semuanya ke dalam. Kalau memang benar-benar mereka tidak ada fraud dan memang benar-benar mereka tidak ada kesulitan finansial ya, dan memang dana-dana nasabahnya mereka benar-benar ada di dalam itu dan tidak disalahgunakan, diaudit secara internal dan eksternal ya kok ya, itu saya rasa sih kalau memang hasilnya bagus ya go ahead gitu loh. Thank you. Terima kasih. Saya akan lanjut lagi yang lain. Boleh deh, Mas Andri dulu deh, silakan. Halo. Selamat malam nih, Pak Kocun. Malam. Ya, Kocun, saya sih bukan member ATG, tapi kan saya sebagai holder kunci kan, kita ini kan nggak tahu kan sampai sejauh mana istilahnya kerjasamanya kunci dengan member ATG. Kalau memang robot-robot ini kan sekarang ini saat ini yang saya tahu dari berita-berita bahwa mereka harus WD melalui kripto. Nah, yang pasti kalau mereka WD melalui kripto, yang stable coin. Nah, itu yang pasti karena kan otomatis mereka kan WD sebesar harga dolar nih, $1. Otomatis mereka juga mau mendapatkan deponya sebesar $1, otomatis WD-nya mereka juga harus sebesar $1. Perhitungan member robot kan pasti seperti itu. Nah, yang harus kita pikirkan sekarang ini adalah kalau seandainya mereka WD melalui koin kunci dan koin kunci ini dibuat WD, otomatis banyak pertukaran dan banyak WD. Bagaimana dengan harga market? Itu aja sih yang harusnya yang kita pikirkan. Kalau masalah mereka mau pakai koin apapun, sebetulnya tidak ada hubungannya dengan nama-nama koin, karena mereka bisa pakai koin apapun kan selain kunci juga. Terserah mereka kan, mereka mau WD pakai apa, terserah membernya mau WD pakai koin apa. Kalau menurut saya sih begitu. Yang harus kita pikirkan adalah market kita nantinya bagaimana. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih masukannya. Thank you. Ada lagi, silakan. Halo. Silakan. Tadi kan saya posisinya di sini sekarang netral aja. Dengan tadi masukan teman-teman juga saya dengar juga dari Koko Abraham. Emang kan soal ATG ini kan banyak ya dibicarain di berita. Kalau saran saya, kalau emang dibilang menuju scam atau bagaimana, saran saya untuk dari pihak developer, kunci atau CEO, itu bukan lagi untuk jangka panjang. Apalagi juga tadi kan mau dipakai soal WD, nanti bagaimana harga si kuncinya buat ke depannya. Itu sih masukan dari saya, karena ini kan untuk berefek jangka panjangnya emang berasa kayak gitu, apalagi banyak scam atau bagaimana kayak gitu. Terima kasih. Oke, makasih. Silakan lagi. Terima kasih. Om Adi. Halo. Ya, silakan. Ya, maksudnya gini, apresiasi untuk semua tim yang sudah melakukan surveinya terlebih dahulu. Hanya saya ingin nambahkan, seperti sama teman-teman sebelumnya,
mungkin perlu direview lagi lah untuk memang jika ingin ke KTG. Melihat poinnya adalah di pasar market setelah kita join sama mereka, jangan sampai dengan ekosistem kita yang sudah baik sekarang dengan terbangun dengan susah payah dari akhir tahun lalu kita bangun semuanya, dan ketika kita gabung dengan mereka, kita hanya dijadikan ibaratnya itu seperti pelampung ya. Mereka hanya untuk kita tempat mereka ingin bersandar saja. Setelah anginnya habis ya sudah gitu loh. Itu sih yang perlu kita betul-betul review, mengingat ATG sendiri juga memiliki persoalan di internal mereka. Alangkah lebih baik jika mereka sendiri sudah bisa menyelesaikan internal mereka dan memaparkannya ke para membernya, baru bisa kita memiliki penilaian terhadap mereka. Ya, paling itu aja sih. Oke, masalahnya lanjut. Halo. Ya, silakan Mas, lanjut. Iya. Suara saya udah masuk ini. Udah jelas. Oh, iya, untuk jadi gini ya. Sebagai pertimbangan saja, bukankah ketika nanti misalkan ATG kerjasama dengan Kunci, kedepannya Kunci mendapatkan member dari ATG, dan bisa dibilang nanti kalau untuk Kunci dipakai untuk withdraw dan deposit, itu akan utility-nya sama, akan menjadi kayak seperti BNB atau Ethereum. Jadi selalu ada transaksi masuk dan transaksi keluar. Jadi ketika ada transaksi masuk dan keluar semakin banyak, penambahan dari mungkin sekitar 300-an ribu anggota dari ATG, dan mungkin nanti akan nambah lagi, itu akan lebih baik. Dan jika memang mungkin ada yang bilang scam dan lain sebagainya, itu kan nanti akan ditinjau dari tim terkait dari tim Kunci untuk ke ATG-nya kan ya. Dan jika memang masalah scam, kita kan udah tahu kayak BNB sama PancakeSwap dan lain sebagainya itu banyak scam, tapi kenapa mereka malah semakin terkenal dan bisa naik ke posisi nomor 3 sekarang. Jadi kayak menurut saya lebih baik dipertimbangkan dulu. Dengan ATG bisa masuk, siapa tahu Kunci bisa tundembun dan semakin bagus ke depannya, semakin naik, utility-nya semakin digunakan banyak orang. Seperti itu saja, terima kasih. Utility-nya lambat. Boleh kita tambahin? Silakan. Oke. Jadi begini, 300.000 member itu sudah beberapa bulan ini susah untuk withdraw. Dan ketika mereka menggunakan koin Kunci, tujuan mereka itu bukan untuk di hold, tapi untuk mereka mau-withdraw. Saya kurang tahu ya, kalau misalkan banyak orang yang mau-withdraw dalam sekali waktu sejumlah 300.000 seperti itu, akan seperti apa efeknya ke koin Kunci. Saya kurang tahu, tapi mungkin bisa jadi bikin harga koin itu jatuh. Jadi kalau saran saya, mungkin bekerja sama nggak ada masalah, cuma mungkin bisa dipantau selama beberapa bulan ke depan. Menurut saya seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau untuk ini saya boleh menjawab gini. 300.000 holder komunitas yang ada itu kan mereka sekarang belum memegang kunci, dalam arti tidak akan mempengaruhi harga kami sekarang sih, karena kita baru wacana untuk menggunakan kunci sebagai utilisasi untuk deposit dan withdraw, which is ya kalau mereka mau withdraw ya harus beli dulu kunci gitu loh. Jadi bukan yang existing, karena balik lagi sekali lagi saya sampaikan, kita ini hanya sebagai use case untuk withdraw, dan kita tidak ada ikut campur untuk di trading robotnya sendiri. Artinya ya saya balik lagi, saya tidak ngajar dan saya tidak tahu, karena saya bukan pemain robot trading. Lah misalkan memang lagi ada sangkut ataupun banyak yang belum bisa yang sudah terjadi sebelumnya. Kalau dengan kita ini, kalau memang dipakai untuk use case, ya artinya kalau mereka mau exit ya harus artinya pemain baru, ekosistem baru gitu loh. Ya tapi balik lagi, saya belum ambil keputusan, itu hanya masukan. Makasih. Boleh tambahin dikit deh, Koy. Silakan. Saya yang pertama sih, yang terakhir ini saya soalnya saya sampai rela nggak tidur ya, dikasih kesempatan sama Ko buat amal. Jadi gini kok, mungkin yang disampaikan Ko Abraham tadi
ada benernya ya, karena kan pasti dari tim ATG pasti akan membayar dengan kunci koin untuk 3.000 member, dan memang yang kalau misalnya langsung di sell semua, kita anggap aja langsung di sell semua. Nah, yang ditakutkan teman-teman adalah pengaruh ke market, itu yang pertama. Nah, terus yang kedua mungkin saran saja, jika yang ingin bekerja sama kan memang pasti akan bagus untuk ekosistem kunci koin. Tapi mungkin saran saya adalah jika memang mereka sudah menunaikan kewajiban WD-nya ke member-member ATG yang lainnya, termasuk yang maksudnya ya kan harus dipantaunya sih semua ya, kita anggap semua. Kalau misalnya kadang-kadang kan ada yang ngomong sudah, tapi kalau saya teman saya yang ikut belum gitu. Ya maksudnya benar-benar sampai tidak ada masalah dan memang WD-nya bisa lancar, mungkin baru saya rasa bekerja sama itu akan memberikan impact yang besar sih. Ya mungkin itu terakhir dari saya kok. Saya terima kasih banyak untuk kesempatannya. Thank you. Ya, thank you masalahnya. Thank you. Lanjut. Silakan yang lain. Halo. Boleh masukkan dikit ya, Bos. Halo. Iya, silakan. Ya, saran saya sih untuk Ko Julius, coba dipikirkan dulu mana yang lebih menguntungkan dalam segi keuntungan pihak kita gitu ya. Mungkin aja baik gitu keuntungannya bagi member kita ya, apalagi membernya mereka banyak, tentunya memberikan keuntungan dalam segi holder yang akan join, sehingga memudahkan kita juga mungkin untuk meraih ratusan ribu member. Mana tahu Binance bisa jadi lebih cepat. Perlu diingat juga bahwa next target kita kan pasar global. Jadi tentu permasalahan nama baik pihak yang tadi lah atau apa itu bukan menjadi masalah besar gitu untuk kedepannya. Sehingga menurut saya bagus sih. Begitu. Oke, thank you masalahnya. Halo. Ya, Kojul. Halo. Ya, mau nambah terakhir aja. Tadi kan dibahas sama Mas Ploterspo ya soal BNB dan Pancake ya. Nah, ini kan mereka kan sebenarnya hanya fungsi sebagai exchanger ya. Mereka bukan pakai Pancake ya ini buat bayar robot trading misalnya untuk withdraw atau BNB-nya sebagai wadah untuk ya mau ada scam di situ ya oke, no problem, karena ya bukan pakai Pancake Swap lah, bukan pakai PCS, bukan pakai KK tapi pakai ya exchanger-nya aja. Nah, jadi kalau saya sih kalau ATG ini pakai CryptoKun untuk sebagai exchanger sih saya sangat setuju, sangat mendukung. Kenapa? Volumenya kan sangat tinggi. Kalau 300.000 itu jual beli dalam situ. Nah, tapi kalau dipakai tokennya, kuncinya menurut saya sih kurang ya menurut saya. Itu aja sih. Thank you. Thank you masalahnya. Silakan lanjut. Halo. Kok? Halo. Dengan tadi Kojul bilang untuk kunci kan itu cuma baru wacana, terus si partner sama ATG untuk deposit dan withdraw. Oke. Tadi saya maaf aja kok, saya juga nggak masuknya pas pertengahan aja, jadi cuma tahu WD aja gitu. Jadi kalau misalnya untuk partner gitu sih bisa boleh aja sebenarnya sih, nggak masalah. Tapi balik lagi nama baik, anggap aja nggak kenapa-napa deh kunci. Tapi kalau untuk jangka panjang tadi yang dari masukan Koko Abraham untuk member-member yang tadi bilang soal WD, nah itu pasti perlu mungkin ada Kojul dicek juga dicek juga apa benar itu susah WD apa enggak, karena itu nanti ketika kunci sudah partner dengan ATG itu berimpact ke kunci juga. Kalau nama ATG hancur, kunci juga hancur kayak gitu. Itu sih masukan saya, paling cuma nama baik aja. Terima kasih. Ya, terima kasih masukannya. Selamat pagi. Ya, halo, izin menyampaikan. Halo. Ya. Silakan Mas Pon. Ya. Oke, saya mau Terima kasih atas waktu. kasih pendapat aja.
ini kunci kan niat awalnya adalah edukasi ya. Jadi holder kunci harus tahu apa itu kunci. Enggak, apakah kita tidak memaksakan 300 per itu untuk seperti langsung membeli kunci tanpa mengetahuinya. Jadi mereka belum tahu itu apa. Jadi takutnya banyak ke kunci. Misalkan kunci down apa dam gitu. Apakah bisa menjelekkan nama kita atau enggak, gitu aja sih. Terima kasih. Halo. Halo. Halo, bisa bicara nggak? Satu ya, satu ya. Halo. Ya. Halo. Lanjut. Oke. Gini ya, kalau saya sih, saya tuh bukan orang yang tahu tentang robot trading ya, nggak tahu. Cuman saya main crypto sudah dari tahun lalu. Jadi saya masuk ke kunci ini, saya juga mulai punya banyak teman-teman gitu loh. Sekarang saya sama teman-teman itu sudah mulai stigma kunci itu sudah mulai positif gitu loh. Jadi teman-teman udah mulai ngerti tentang kunci dan tentang dev yang saya ceritakan lah sudah bagus. Nah, saya itu sama teman-teman pemain kripto ya, kecil gini sih, itu kita stigma robot trading itu negatif sekali loh, sangat negatif sekali. Apalagi sekarang lagi rame-ramenya kayak gini. Nah, kalau misalnya nanti tiba-tiba, oh ini ada kerjasama kunci dengan robot trading, itu nanti stigmanya dari kita sendiri itu pasti negatif gitu loh. Jadi kan sayang gitu, kita udah nyoba membuat komunitas kunci yang bagus, positif, dan nanti kedepannya akan begini, utilitasnya bagus. Tiba-tiba, oh kok ke robot trading? Wah, pasti saya yakin ini teman-teman saya juga pasti stigmanya jadi negatif sih, gitu aja sih. Ya, makasih banyak Bu masukannya ya. Bicara apa dulu? Halo. Halo. Ya, Halo. ya teman-teman. Ya, terima kasih. Saya ingin mencoba sedikit meluruskan apa yang menjadi mungkin pandangan negatif teman-teman mengenai akan bekerja sama dengan robot trading ATG atau apapun. Saya bukan pemain di situ, tetapi saya sebagai holder kunci dari Prisel, saya juga ingin menyampaikan sesuatu. Jadi kalau seperti yang disampaikan Coach Jul tadi, kalau kerjasama kita adalah kita sebagai alat deposit dan withdraw, saya pikir nggak ada masalah, karena justru itu akan membuat kita tambah ya tadi ekosistem market yang baru. Jadi misalnya sekarang harga kita sekarang di sekitar 6.000 7.000 misalnya ya, nanti mereka masuk, mereka keluar semua tetap sama aja harga seperti sekarang ini. Jadi menurut saya akan ada benefit justru bagi kunci, tetapi itu dengan kita tidak melihat tadi pandangan teman-teman kan lebih banyak membahas tentang negatif lah, citra yang negatif dan segala macam. Tapi menurut saya kalau dari sisi dikunci kalau sebagai deposit dan withdraw saja, saya pikir no problem. Jadi itu aja sih. Jadi biar berimbang, jadi biar pandangannya teman-teman. Terima kasih. Ya, makasih banyak kita masukannya. Nah, silakan tadi Bu Aceh dulu, udah nunggu dari tadi. Bu Aceh, jadi silakan. Ini kalau menurut pandangan saya kan teman-teman udah bagus-bagus ya kan. Nah, semuanya juga untuk kebaikan kunci. Kalau menurut saya sesuatu permainan yang sudah susah withdraw, begitu membernya mendapat koin kunci dan bisa dijual di market, pasti mereka rame-rame akan jual. Karena saya juga dulunya suka main money game, ya kan. Kalau sudah ada isu nggak bagus, pasti kita cepat-cepat mau itu loh, maksudnya ngambil modal kita kembali gitu loh. Jadi takutnya nanti harga jadi hancur loh Pak. Gitu aja sih. Sorry dulu ya, gini yang tadi disampaikan sekali lagi, para holder yang belum terbayar itu tidak akan mendapatkan kunci Bu. Saya berwacana, sekali lagi saya bilang, adalah orang yang akan
eksekusinya disampaikan oleh Bapak sebelumnya tadi siapa? Kita sebenarnya yang lihat kan ya, karena balik lagi kita di sini membuat diskusi ini adalah semuanya sama. Harapan saya adalah semua kunci holder itu bisa mendapatkan yang terbaik dari kita. Dengan ekosistem ini balik lagi, saya belum memutuskan, ini hanya masukan, hanya pertimbangan, salah satu pertimbangan saya. Dengan tambahan 300.000 ekosistem, ya mereka baru akan membeli koin kunci. Artinya mereka mau ngedam harus beli dulu gitu loh. Nggak perlu mereka nanti semua hanya untuk endam. Itu kan harga kita tidak akan berubah di sekarang. Tapi yang saya mau adalah balik lagi juga masukan dari sebelum ini, kita akan mengedukasikan nih 300 member main robot trading. Ya balik lagi, kalau robot, ya alhamdulillah puji Tuhan. Artinya ya tidak berhubungan lagi withdrawal dan deposit. Tapi coba bayangkan 300. Jadi paralel, mereka mau silakan tetap belajar robot trading silakan, tapi mereka juga lebih mengerti ke kripto, karena kripto ini utilisasinya banyak. Kita menambah 300.000 cap market di mana supply kita akan keluar, itu bukannya menguntungkan semua kunci holder ya. Itu salah satu masukan dari saya sih. Tapi balik lagi, saya tetap akan due diligence dan menghargai semua pendapat-pendapat yang masukan kepada saya hari ini. Besok kita tetap akan melakukan due diligence kembali beserta dengan para tim ahli dari Forex juga akan saya panggil. Saya belum ambil keputusan sekali lagi, cuma itu hanya masukan. Terima kasih. Sabar. Boleh tambahin Yang sore mantul boleh dimatiin dulu. ya. Oke, lanjut mas. Iya, tambahan sedikit buat Koju, buat Om Joko sama Bang Adi. Dari tadi kan ngomong dari segi bisnis ya, keuntungan. Saya coba ngebahas dari psikologis. Member itu banyak, tapi sedikit dari segi psikologis. 3 pasti lagi emosi, karena bukan yang nggak bisa withdraw, tapi dibatasi. Terus namanya orang lagi emosi, lagi keganggu, kacau, mereka bisa saja ngomong A, B, C, D, dan itu akan menjadi bom waktu bagi kunci. Jadi menurut saya dari segi psikologis 300 member itu agak susah dibina untuk mengenal lebih jauh kunci. Itu tantangan besar. Contoh gini, sederhana, saya sama istri udah tahu nih nilainya. Kebetulan saya member dari Paysel juga, udah tahu nilainya. Istri mintanya cairin terus, tapi tetap karena saya komitmen jadi holder, tetap kita holder. Nah itulah yang menurut saya harus dipertimbangkan dari sisi psikologis member yang jumlahnya 3.000 itu. Paling itu aja tambahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Halo, Mas. Halo, tes. Ya, bos. Halo. Ya siapa ini? Bang Adi, siapa? Itu kan yang halo itu siapa? Adim aja dulu, Adim. Satu-satu yang disebut aja namanya dulu ya, Adim. Oh iya. Gini Mas, kemarin malam saya habis nonton channel YouTube. Di channel itu juga barusan ngebahas tentang robot trading. Channelnya itu Pantengin TV Mas. Sekedar info, itu channel yang kemarin pertama kali ngebongkar tentang binary option itu. Nah di situ pematerinya itu ngomong ada 4 yang biasa terjadi
ketika bisnis-bisnis sejenis Ponzi itu udah mau kolaps gitu. Yang pertama tuh ya udah ketika udah mau kolaps ya udah scam gitu. Kalau misalnya di kripto mungkin kita bilangnya rug pull gitu. Yang kedua kedua ketika udah scam ya udah dia terima-terima aja gitu di penjara. Supaya kan kalau di penjara juga paling 3-4 tahun gitu udah bisa bebas gitu loh. Nah yang ketiga itu dia juga sebut kalau ketika udah mau kolaps tuh biasanya dibatasin gitu loh pembayarannya atau withdrawnya, sehingga beberapa member-membernya yang maksudnya member-membernya itu yang ikut di situ nggak bisa ngegugat gitu. Jadi yang awalnya pidana dia jadinya perdata gitu loh. Saya juga agak kurang paham di situ terkaitnya gitu. Yang jelas modelnya seperti itu, dia dibatasin, tetap dibayar tapi dibatasin gitu. Nah yang keempat ini yang menurut saya menjurus ke kerjasama yang akan dilakukan dengan platform yang tadi. Nah yang keempat itu bisnis ini bakalan mencari platform lain untuk ditawarkan ke membernya gitu loh, bahwa gini loh, ini ada sesuatu yang baru, kalian bisa coba begini. Nah itu yang menurut saya agak masuk, maksudnya fenomenanya akan terjadi gitu loh. Nah yang saya takutkan adalah 300.000 member ini bisa jadi ngefoot habis-habisan kunci ke depannya gitu. Kalau misalnya emang semuanya tidak berjalan sesuai dengan rencana. Saya juga setuju dengan tentang tadi Mas yang ngebahas tentang sisi psikologis gitu. Jangan sampai malah kunci kena foot habis-habisan gitu. Apalagi ke depan akan banyak koin-koin baru kan yang keluar, otomatis apalagi kan kunci sekarang udah namanya udah baik gitu. Ya itu aja sih yang saya takutkan terkait masalah hal ini. Terima kasih. Izin bicara kok. Banyak sudah. Halo, tes. Izin bicara kok. Ya, jadi begini bang, semuanya saya menyinggung masalah itu tadi, benar kata Kojol, nggak akan jadi permasalahan mau 300.000 orang itu, kan tadi kan menjadi syarat tuh. Nah, kalau misalkan mereka mau cabut gitu kan, misal kita pakai hitung-hitungan logika aja, kita punya misal 1 juta member misal gitu, datanglah 300.000, atau misal kita punya 100.000 member, datang 300.000, otomatis mereka harus persyaratan deposit gitu kan. Di situ volume market kita bakal naik gitu, harga bakal naik, logika. Misal sekarang harga 6.000 bisa naik ke 10.000. Ketika mereka cabut, itu nggak bakal jauh jatuh, paham nggak sih logikanya gitu. Dan kedua, tadi saya agak tidak sepaham dengan pendapat tadi yang bilang katanya bahwa salah satu alasan suatu tempat yang bakal cabut atau bangkrut, penarikan dibatasi. Ini mas, saya juga kan tadi saya bilang nih, saya trader solo, trader pemain solo di forex gitu. Semua broker yang saya coba rata-rata mereka ada limit gitu. Bahkan kita ambil yang paling besar aja dah, bang gitu. Ambil contoh bang, kalau diras penarikan habis-habisan, jamin bangkrut itu pasti. Makanya ada pembatasan gitu. Kalau saya bilang sih wajar-wajar aja. Nah, masukan teman-teman ada baik ada benarnya, tapi itu tadi bagusnya dipikirkan matang-matang. Cuman positifnya ada itu tadi, kita volume market juga banyak, dan kalau misalkan 300.000 orang itu bisa kita edukasi, ya
kita dapat keluarga baru. Dan rata-rata kalau misalkan memang mereka benar-benar pemain forex gitu, pemain forex, pasti mereka juga paham masalah kripto. Dan kalau mereka udah paham kripto dan udah tahu kejelasan suatu koin, ya nggak menutup kemungkinan kita bakal dapat holder yang baru. Begitu sih, ambil positifnya. Dan juga ada gitu. Terima kasih. Sekian. Halo, halo. Halo? Ya. Halo. Ya, silakan Mas Nicholas. Silakan Mas Nicholas. Malam Ko Julius, malam Mas Hadi. Mas, proses legalitas ATG ini sejak tahun lalu. Saya cuma mau bilang aja yang undang-undang digital trading yang baru itu kan mengharuskan kalau udah pakai broker luar itu kan penarikan withdraw di atas 50 juta kan kena pajak 27%. Terus ATG udah ngurus exchanger di Bapepti dengan uang jaminan yang saya pikir nggak kecil ya. Kalau dibilang broker ini bahkan broker sekelas IC Market atau XM aja kan dianggap ilegal sama Bapepti. Terus yang soal kripto ini kan sejak zaman Bitcoin dulu udah dibilang, oh ini buat transaksi narkoba, buat begini. Ya kalau saya sendiri sih ngelihat komitmen ownernya ATG ini buat ngikutin semua regulasi pemerintah itu ada gitu. Dan kita juga yang main-main di forex ini kan nggak awam-awam banget soal kripto. Kalau misalnya kita lihat kunci ini bagus, ya kenapa harus pemendam kan? Kenapa nggak kita hold aja? Itu aja Om. Oke, kasih Mas. Boleh? Dia tadi leader ya, Mas leader tadi. Oh, masih lidah dulu ya, silakan. Oke. Halo. Nah, jadi selamat malam semuanya para holder koin. Nah, jadi menurut saya yang tadi tentang masalah kekhawatiran holder tentang masalah damnya koin ini menurut saya itu nggak akan cepat terjadi ya. Karena ketika member ATG itu menjual koinnya, otomatis pihak ATG pun akan membeli koinnya lagi untuk para membernya agar bisa dibayar gitu. Dan jadi akan terjadi keseimbangan harga, apalagi ketika member ATG bertambah. Dan menurut saya harganya ini akan semakin tinggi dan akan semakin stabil karena akan terjadi supply dan demand yang pas menurut saya. Karena nggak mungkin kan pihak ATG cuma minta koin dikasih, dia juga harus beli kan. Ketika ada pembeli dan ada penjual, maka harga itu akan semakin seimbang dan nggak usah perlu khawatir gitu. Dan menurut saya untuk yang bilang tadi udah pemain lama kripto, menurut saya sih agak perlu dievaluasi tentang terjadinya naik turunnya harga dan supaya lebih paham lagi gitu ke depannya. Menurut saya seperti itu, dan saya juga sangat bersyukur karena semuanya pada peduli dengan koin ini, dan saya pun sebagai holder saya akan memperjuangkan untuk yang terbaik ketika harga koin ini semakin baik gitu atau semakin tinggi. Jadi menurut saya para CEO koin ini agar bisa untuk memutuskan mana yang lebih baik untuk koin ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Malam. Halo Mas. Iya Mas Ramdan nanti ya. Ayo, Mas. Oke, malam Ko Julius, malam sama semuanya. Di sini sih saya netral. Saya cuma mau melihat dari sudut pandang secara luas ya, secara visi dan misinya dari kunci. Saya lihat ini kan ekosistem. Saya mau membahas tentang ekosistem. Kunci ini kan kalau saya menjadi pengusaha, kalau saya andai jadi Pak Wahyu, saya akan mau bangun ekosistem layaknya
semua transaksi di Indonesia ini menggunakan kunci. Satu, contohnya Doge. Elon Musk mulai ya kalau kita bilang Elon Musk mulai menggemar-gemarin Doge untuk paymentnya di Tesla, dan dilihat bisa lihat sendiri ya, nilai Doge langsung melambung kencang. Terus yang kedua, yang masalah food, saya juga holder setia kripto. Saya tahu mana ya blockchain yang bermanfaatnya, yang tidak bisa hold, mana yang full, mana yang nggak jelas, mana yang scam. Kalau dilihat dari market cap, kalau meskipun kita ngomong kasar ini penurunan harga signifikan, paling hanya penurunan beberapa persen aja. Dan kalau mereka bilang, wah nih food nih bakal harga damnya akan jauh dalam, itu mereka kayaknya harus evaluasi pengetahuan mengenai kripto, terutama tentang volatility sama market cap. Itu. Terus yang ketiga, saya lihat dari visinya Pak Julius juga dengan Pak Wahyu. Kalau saya lihat mereka tuh memang benar-benar serius pengen ngebangun digital trading, yang dimana dimaksud adalah seluruh pengguna holder, pengguna kunci dan apapun koinnya nantinya ada di Indonesia ini dipakai sebagai salah satu transaksi. Logikanya, kalau misalnya holder kita 300.000 orang Indonesia semua, kita bilang 300.000. Di sini member-member ATG saya pandang semua, saya lihat ini mereka pengen di luar negeri. Bayangkan kalau dari luar negeri pun juga ikut dan melihat, oh kunci ini punya prospek bagus ke depannya selama 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Contoh BTC, dari 2014 yang harganya berapa ratus dolar melambung sampai puluhan ribu. Gimana kalau kunci? Mereka holder setia lain, kalau orang luar negeri melihat, ini bagus, kita lihat harganya bakal melambung seperti apa. Dan mungkin dari blockchain-nya, dari ranking kunci yang di 2.900 sekian ini bisa melambung ke 100, ke puluhan bahkan. Kalau di sini saya mandangnya bukan masalah robot trading ya, terserah mereka mau depo, mau WD, mau exit plan segala macam terserah. Cuma kalau untuk value, kekhawatiran mereka itu menurut saya nggak masuk akal. Mereka kurang mengerti mengenai kripto. Itu. Di sini sih itu aja sih saya mandangnya, supaya Kojul saya ngerti pandangnya Kojul sama Pak Wahyu seperti apa. Pasti mereka tuh tujuan untuk ekosistem dalam Indonesia ini, produk dalam negeri, dan di mana bisa dipercayakan lebih lagi, saya tahu itu. Itu aja sih mungkin kok. Thank you. Oke. Boleh saya? Ya, silakan. Siapa, Mas? Ya silakan Dulu Mas. aja ya. Pamit. Ya. Untuk Ko Julius, jadi gini ya, ini untuk pertimbangan aja. Ya kan, kalau untuk collab ya sampai ya tadi robot trading pasti bagus lah naikin volume kita, karena kan nggak mungkin juga harga untuk dam kan itu kalau mau withdraw sama kunci harus beli kuncinya dulu kan, gitu kan logikanya. Nah tapi Mas, untuk dipertimbangin nih kan ini untuk robot trading itu trading lagi gitu, itu kan jelek, tapi kan stigma untuk nah takutnya kan satu kunci ini koin baru gitu, kita udah cap stigma yang bagus, projectnya udah bagus kan gitu, jadi kejelekin sama collab sama itu robot trading. Kedua, untuk kripto Mas, kalau kripto kan udah jelek sekali ya, nanti ke depannya gitu susah dapat kepercayaan masyarakat gitu. Terima kasih. Halo, ikut share boleh? Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Ya, silakan. Iya, saya kebetulan kan member ATG dan juga holder koin juga, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini menyambung dari Mas Technical tadi sama Om William. Jadi sebenarnya kalau mau ngomongin perihal member yang mau WDO, member juga mikir kan ya Pak. Karena kan mereka awalnya kan depo pakai dolar dengan kurs 15.000. Kalau misalkan sekarang mau WDO pakai koin dengan harga sekarang 6.000 kan rugi sebenarnya. Karena ini kan sifatnya opsional kan. Jadi sebenarnya kalau member juga mau milih sekarang masih bisa milih USDT atau Litecoin sebenarnya. Jadi ke depan misalkan mau pakai koin kunci ini juga pasti harus depo dulu kan, pakai koin kunci supaya antara nilai depo sama WD-nya berimbang. Nah, saya sebagai member dan holder
punya harap koin ini makin lama makin bagus sih harganya. Supply sama demand tadi yang makin tinggi, market cap-nya pasti makin naik dan bisa jadi malah bisa ngalahin harganya Litecoin atau USDT. Kayak gitu sih kalau dari pandangan saya, Pak. Jadi sebenarnya bagus sih. Kalau untuk pemain kripto di luar kan juga bebas mau beli. Jadi nggak ada larangan juga kan, harus member ATG atau non ATG kan bebas. Karena dijual global. Gitu aja sih, terima kasih. Ya, makasih banyak, Bu Fit. Oke, saya jelasin sekali lagi nih. Sepertinya banyak kesalahpahaman, tapi semua masukan itu membuat gue makin terharu nih. Ternyata sayang sama kita nih, Jok. Jadi mereka benar-benar memikirkan nama baik kita, ya. Tapi ini gue jelasin sekali lagi ya ke semua para member Sunci yang gue hormatin dan gue sayangi. Jadi gini, kunci itu bukan eksklusif, oke? Sekarang ATG itu bisa memakai kripto, bisa memakai ATH, bisa memakai USDT, bisa memakai LTC, bisa memakai BTC, oke? Nah sekarang kunci itu hanya sebagai use case, di mana orang mau, betul, orang mau withdraw itu, mereka nggak mungkin konyong-konyong, masa nggak ada angin nggak ada hujan, aku mau withdraw pakai kunci dong, lu kunci beli dulu dong sama gue, masa lu mau WD, emang gue kasih, itu maksud gue. Jadi maksud saya ini untuk tambahan aja use case. Balik lagi dari anggapan, sorry, sekali lagi, no hard feeling ya, no hard feeling at all. Ini saya bicara secara profesional. Anggapan suatu saat ternyata ATG terbukti scam pun sebenarnya nggak ada hubungan sama sekali sama kita kunci holder ataupun kita kunci, karena kita kunci hanya sebagai use case. Artinya kalau mau bilang nama kita jelek, artinya BTC ikut jelek dong, ETH ikut jelek dong, USDT ikut jelek dong. Kenapa boleh bisa withdraw atau deposit pakai BTC, kunci tidak? Nah, jadi tujuan saya sebenarnya, tapi balik lagi, saya sangat menghargai semua masukan-masukan teman-teman tadi ya. Tapi sekali lagi, sepertinya tadi ada banyak kesalahpahaman, karena yang saya tangkap adalah teman-teman semua khawatir bahwa lo kunci nama lagi bagus, utility sudah bagus, ngapain ikut-ikutan di robot trading? No, kita tidak ikut-ikutan, kita hanya use case. Dan harapan saya 300.000 ekosistem, siapa tahu ada kayak Bu Vin tadi tuh yang mulai juga udah merambah ke kripto, dimana kita bisa mengedukasi, dimana kalau pakai kunci itu nanti posisi utilitasnya lebih banyak lagi. Itu apakah tidak menguntungkan semua holder kunci? Artinya demand supply kita akan lebih naik, market cap kita akan naik. Artinya Binance yang cita-cita saya Binance dalam waktu 1 tahun mungkin bisa tercapai dalam 3 bulan dengan tambahnya komunitas ekosistem ini. Itu pendapat saya. Tapi sekali lagi saya tetap menghargai semua kunci holder. Kita tetap akan merapatkan ini dan tidak akan semena-mena mengambil keputusan. Tapi sekali lagi yang saya jelaskan terakhir ini saya rasa mungkin lebih jelas ya. Thank you. Kau boleh tambahin sedikit? Oke, boleh nambah kok. Halo. Ya. Bicara tadi mungkin teknikal semua udah dijelasin ya kok. Kalau saya mau sedikit mengkantar terkait citra. Kalau bicaranya citra, takut citra kunci akan berubah seperti apa, itu kan sama aja di aspek fundamentalnya ya. Seberapa kuat sih citra itu mempengaruhi ke depannya sistem jual beli ataupun pump atau dumpnya satu koin gitu kan ya. Nah kalau saya dan kami dari member ATG, atau mungkin kalau teman-teman tahu case-case robot trading, bahwa ketika ada scam itu tidak ada stigma di kami menyalahkan payment gateway atau koin yang sudah kita tukarkan gitu, karena kami berpikir yang bertanggung jawab adalah manajemen ATG sepenuhnya misalnya, atau manajemen robot trading itu. Kami sama sekali tadi yang disebutkan psikologis kami akan menyalahkan kunci dan lain-lainnya. Kami akan mendatangi kunci kok sepertinya tidak logis, karena kami tentunya akan menaruh kepercayaan di manajemen robot trading kami masing-masing. Lalu yang kedua terkait kripto, kebetulan di ATG sendiri kami sudah ada menu trading atau robot trading terkait kripto BTC USDT atau BTC USD bukan tidak mungkin kan ya Ko Julius, nantinya kunci masuk sebagai salah satu
MT4 kami atau MetaTrader kami dan diperdagangkan gitu. Itu akan memberikan peluang yang sungguh besar kan, tentunya membuat teman-teman kunci, tentunya pergerakan marketnya juga akan lebih volatil lagi karena member-member kami bukan hanya di Indonesia ya, karena member-member kami juga worldwide. Kemungkinan itu yang mungkin dilihat oleh Pak WK atau owner kami. Bisa jadi dengan mimpinya tadi produk koinnya Indo bisa diperdagangkan secara worldwide, walaupun ya ini mungkin masih jauh, tapi kenapa tidak gitu kan kok. Mungkin itu sih pertimbangan saya. Terima kasih kok. Halo. Boleh nambahin kok? Ya silakan. Jadi gini, saya member ATG dan selamat malam semua holder kunci. Jadi pertama saya akan berbicara sebagai antitesis dari semua holder kunci ya. Jadi gini, mungkin holder kunci takut bahwa harga akan dump ketika ATG melakukan kerjasama dengan kunci. Nah, saya berpikir seperti ini sebagai member ATG. Saya pribadi justru juga berpikir yang sama. Jadi kami pun agak ketar-ketir kalau misalkan kita dipaksa untuk WD melalui kunci. Jadi bukan hanya kunci holder saja. Karena kami pikir gini, sekarang harga kunci misalkan sekitar 6.000. Lalu kami pun artinya ATG harus membeli kunci dahulu sebelum kita bisa WD kunci kan. Nah, kita takutnya ketika ATG melakukan buy kunci untuk member 300.000 itu, nah jangan sampai holder kunci yang sekarang itu menjual kunci sehingga ketika kami ingin WD melalui kunci harga sudah dump duluan. Itu yang saya pribadi takutkan gitu. Jadi saya di sini bertindak sebagai antitesis ya. Jadi tidak cuma holder kunci yang takut, saya sendiri pribadi juga takut. Apabila ada pilihan untuk WD melalui USDT, saya pikir saya jelas 100% akan memilih USDT daripada membeli kunci gitu, seperti itu. Jadi itu satu poin. Yang kedua, perlu dipikirkan jika memang ATG ingin kerjasama dengan kunci dan harus membeli kunci untuk melakukan WD, artinya ATG memiliki dana untuk 300 membernya melakukan WD. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi saya pikir memang WD kami ditahan, tapi kalau dilihat dari logika, artinya mereka punya dana untuk melakukan itu kan. Kalau mereka minta membeli kunci. Jadi itu saja sih poinnya. Kalau misalkan memang kita bisa WD tidak melalui kunci, saya yakin mayoritas tidak akan melalui kunci seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Ya, thank you. Balik lagi, sorry, ini kita harus terima semua kritikan. Mereka juga strategi, mereka dari tadi juga menerima kritikan dari para holder kunci. Jadi balik lagi sekali lagi, tujuan kita di sini ini untuk memperluas ekosistem, bukan saling menjelekkan ya. Sekali lagi, saya juga menghargai yang tadi dimasukkan dari member ATG. Kita juga nggak pernah memaksa untuk membeli kunci. Balik lagi, kita hanya mewadahi untuk proses withdraw dan deposit, itu aja sih. Balik lagi, sekali lagi saya sampaikan juga, kunci sudah membuat utilisasi sendiri juga, dimana kalau buat saya utilisasi use case itu bisa lebih luas lagi. Why not? Saya tidak merugikan siapapun juga kok di sini. Itu loh. Ya, makasih ya. Ya, paling aku tambahin sedikit aja kok. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu profiling kunci ini kan udah banyak dipakai di utilitas beberapa ya. Mungkin teman-teman yang sering ke Bali mungkin masih tahu nih Hotel J nih. Nah, salah satunya itu kunci juga kerjasama. Kalau kita secara logika, baik lagi kita bahas ekosistem. Kunci ini kan salah satu kripto yang punya anak bangsa, punya Indonesia, yang punya proses sangat bagus. Sangat amat bagus. Dari white paper pun jelas. Saya kalau disuruh pilih hold atau sell, saya akan hold karena saya tahu prospek 10 tahun ke depan itu lagi seperti BTC. Kayak dulu BTC, kalau kita tahu nih prospek ke depan seperti apa, kita pasti hold. Cuma karena tahunya BTC atau Bitcoin
blockchain yang DeFi, decentralized financial yang katanya konon katanya dipakai untuk mafia, jual narkoba, membeli bunuh bayar lah segala macam. Banyak orang nggak mau dan nggak mau beli. Tapi setelah diedukasi, balik lagi ya saya ke kata-kata Coach Julius, setelah diedukasi mereka mengerti fungsinya, utility-nya apa, dan untuk kedepannya seperti apa, dan tahu sampai berapa ratus ribu %. Nah ini teman kebanyakan lebih ke arah robot trading ya. Fenomena robot trading memang kita nggak bisa pungkiri memang banyak scam. Pasti saya yakin ada beberapa yang korban dan stres ya, punya pola pikiran negatif dan semua sempat takut. No, baik lagi seperti kayak Coach Julius ya, saya tahu visinya Coach Julius kayak apa, dan kalau saya menjadi pengusaha bekerja sama dengan Coach Julius, saya akan sebagaimana mungkin mempertahankan supaya ini bisa jadi pencapaian saya, yaitu apa? Ekosistem pribadi di Indonesia. Jadi satu kebanggaan di luar. Contoh, kalau kita punya Doge, ya, Elon Musk dan Doge, ya, sebentar lagi mereka menjual Dogecoin di US sebagaimana mungkin supaya booming. Nah, balik lagi juga kunci. Saya juga mau kunci ini dibumingkan sebagaimana mungkin sebagai ekosistem milik Indonesia. Dan lagi saya lihat ya banyak member di luar, mungkin saya nggak ngomong ATG, saya ngomong yang lain juga. Mereka yang pencinta kripto, kalau melihat marketnya banyak, market capnya tinggi, volumenya tinggi, mereka kan matanya akan tertuju, langsung lihat, ini ada apa ini? Koin apa ini? Kok transaksinya sangat tinggi nih? Mereka yang cari tahu, oh ternyata visinya jelas, gambarannya bagus, proses di depan bagus. Udah, akan lambung tinggi lagi penambahan. Balik lagi di sini untuk teman-teman semua, kita lihat visi besarnya ya, kita jangan lihat visi kecil atau gambaran luas ke depan, 5, 10, 15, 20, bahkan 5 tahun ke depan. Itu aja sih Go, thank you. Thank you masukannya semua. Oke, ini kebuka karena udah 2 jam lebih, udah banyak sekali masukan dari tadi. Saya rasa untuk pembahasan untuk masalah ini cukup ya. Sekarang boleh nggak kita udah mulai bahas yang tadi pagi saya dengan Mas Joko upayakan dengan sangat, yang saya bilang ada gebrakan baru, kita mau jelaskan, atau ada masih mau menambahkan lagi untuk masalah ini? Silakan. Mungkin kita batasi terakhir aja untuk tema yang terakhir tadi. Mungkin ini last question ya. Kita mau lanjut ke fokus ke arah ekosistem kunci lagi yang lain. Silakan. Oke, terima kasih Om Joko, sama sedikit menambahkan. Saat ini robot trading lagi dapat negatif di Indonesia khususnya. Kalau bicara soal market cap, ya memang benar member dari teman-teman VCG semua, ATG ini semua, kalau masuk ke dalam ekosistem kunci bakal sangat menguntungkan. Saya meyakini itu. Cuman mungkin dari Coach Julius ataupun Om Joko lebih bisa mempertimbangkan lagi. Karena posisi sekarang kita tahu robot trading lagi stigma negatif. Karena yang di keker sama teman-teman retail, apalagi masyarakat Indonesia, ialah robot tradingnya, bukan siapa di belakang robot trading itu. Itu sih mungkin maksud saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, mungkin untuk malam ini cukup ya pembahasan ini ya. Kita lanjut lagi di hari lain. Tapi saya rasa hari ini Jok kayaknya suasana juga pada dilema. Yang masalah yang indah-indah kayak gue ngapain bahas hari ini dulu deh. Kita lanjutin besoknya gimana yang banyak? Karena kan tadi tema kita kan lebih ke arah kunci ekosistem ya, yang tadi juga kita mau mengklarifikasikan tentang hubungan kita dengan ATG
yang sampai sekarang sebenarnya masih dalam pembahasan dan diskusi. Jadi kita tetap sama komunitas harus mendengar beberapa masukan, baik yang sisi positif ataupun sisi negatifnya gitu. Jadi itu the part of our discussion today. Cuman kalau menurut gua sih kok kita tetap harus menginformasikan apa yang kita lakukan, karena kita memang terbiasa untuk berkomunikasi dengan komunitas secara langsung, baik dari news dan progress. Jadi gua rasa untuk malam ini mungkin lebih singkat karena tadi waktu sudah banyak dihabiskan di arah pembahasan ya kita bilang, karena di sini kan kita juga temanya saling bertukar ilmu, saling bertukar wawasan, saling belajar, dan dari sini mungkin orang-orang yang nggak paham jadi mulai notice, mulai mengerti, mulai tahu tujuannya. Karena kalau bicara tentang hal-hal yang negatif, saat kita keluar pertama aja semua sudah negatif. Bahasanya ibaratnya stigma orang aja udah negatif tentang kripto, apalagi kripto anak bangsa. Padahal ketika dimasuki di dalamnya, keseriusan kita sudah menjadi bukti ke holder-holder kita, khususnya holder di Indonesia yang sekarang holder di luar juga sudah hampir menyaingi jumlahnya dengan holder di Indonesia. Itu tandanya bahwa ketika kita sudah mempelajari sesuatu, kalian akan menemukan something di dalamnya. Dan untuk masalah stigma atau apa, sebenarnya kita sendiri punya PR yang cukup besar, yaitu memperbaiki stigma Indonesia tentang kripto lokal. Artinya tentang kripto buatan bangsa sendiri, yang dimana teman-teman akhirnya meyakini karena keseriusan kita dalam development sesuatu yang orang pikir mustahil gitu. Jadi untuk itu sih gua rasa holder kita berhak kok untuk dilanjutkan mungkin lebih secara singkat dan beberapa pertanyaan untuk menginformasikan apa yang kita capai hari ini. Mungkin gitu kok. Jadi saran gua sih bisa di-spill sedikit gitu, karena kan emang fokus kita kan lebih ke arah kunci sebenarnya malam ini gitu. Cuman karena ada something yang meresahkan, kita harus segera klarifikasi gitu. Silakan kok. Ya sudah. Jok, mohon maaf banget nih di suasana lagi tegang-tegang ini, gue pengen ngomong sesuatu. Oh gitu, silakan. Bukan ini biologis ya kan. Gue mau kencing dulu bro, jadi gue ngomong dulu. Jadi pengen ngomong nih. Ini pengen ngomong. Kencing sabar dulu, masa gue kencing suruh ngomong. Oh gitu ya. Oke. Ya mungkin kalau gitu kita tunggu dulu Kojus kencing biar relax. Ya mungkin mau ada yang nambahin dulu. Mungkin sambil kita nunggu ya, mungkin satu statement boleh dari teman-teman. Silakan untuk tambahan masukan mungkin. Makasih. Halo, selamat malam. Halo. Ya, malam. Silakan. Ya ini saya sedikit untuk menambahi tentang mungkin tentang ATG. Saya juga member ATG, sebelumnya saya mohon maaf tapi saya netral di sini. Nanti kalau misalnya kunci ini ada kerjasama dengan pihak ATG, ya orang-orang kan berpikirnya kan nanti itu ketika withdraw itu kan mengikuti jumlah kunci itu. Tapi saya pikir kayaknya enggak sih ya. Tapi mengikutinya itu kan. Contoh kayak kita withdraw pakai Ethereum, kan mengikuti harga Ethereumnya itu berapa. Ya kan, teman-teman. Kemungkinan seperti itu sih. Dan ini itu sangat berdampak ke kunci itu cukup bagus ya. Karena ketika pihak TG misalnya ada 10 member yang withdraw, artinya dia akan membutuhkan kunci. Meskipun ketika nanti ada orang yang menjual 10 juga, itu juga ada supply and demand, dan itu akan menyebabkan volume perdagangan yang cukup besar sih ya di situ sangat berdampak ke kunci, yang insya Allah juga harga akan juga lebih naik karena supply and demand itu nggak berhenti gitu ya kan. Ya keinginan dari Pak Wahyu sendiri, kenapa kok mengunggul produk lokal, ya mungkin seperti ini tujuannya, membuat sebuah ekosistem yang diciptakan oleh
bangsa Indonesia, untuk negeri, untuk dunia gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, makasih masukannya sekali lagi teman-teman semua. Gue berterima kasih banget atas wawasannya malam ini, karena gue juga banyak belajar. Tadi gue lebih banyak mendengarkan kalian dibandingkan gue berbicara, karena di sini menambah wawasan gue juga tentang situasi yang terjadi saat ini. Dan positif dan negatif kita tetap sebagai dev, kita akan adakan meeting urgent besok ke BOD kita semua untuk membahas hal ini, sama beberapa kemungkinan kita